Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bab 2, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga, yaitu tentang vektor. Di minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya besaran fisika. Nah, kemarin besaran fisika kan ada dua tuh, besaran pokok dan besaran turunan. Hari ini kita akan membahas jenis besaran yang lainnya, selain besaran pokok dan besaran turunan. Salah satunya namanya adalah besaran vektor. Tapi kira-kira besaran vektor itu apa ya? Baik, mari kita bahas sekarang. Misalkan, ketika kita bergeser sejauh 50 cm. Ketika kita bergeser sejauh 50 cm, maka kita akan menempuh yang namanya jarak. Jarak di sini merupakan besaran skalar. Kenapa? Karena jarak hanya memiliki nilai atau besar. Terus kemudian, ketika kita perjelas lagi, misalkan kita bergeser 50 cm ke kanan, maka yang akan kita peroleh di sini adalah sebuah perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor, yang artinya besaran vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Sebuah vektor biasanya kita gambarkan dengan menggunakan anak panah. Kalau dipikir-pikir lagi, anak panah ini sangat cocok untuk menggambarkan vektor, di mana vektor merupakan besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga memiliki arah. Sama seperti anak panah juga memiliki panjang. Kemudian, di bagian ini terdapat titik pangkal, sedangkan ujung satunya menunjuk arah tertentu. Hal ini sangat sesuai dengan besaran vektor, di mana vektor memiliki panjang, kemudian memiliki titik tertentu sebagai awalannya, dan memiliki arah yang menunjuk ke arah yang tertentu. Untuk menuliskan sebuah vektor, biasanya kita menggunakan huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah atau huruf yang dicetak tebal. Sebuah vektor pasti memiliki yang namanya komponen-komponen vektor. Seperti contoh, misalkan di sini terdapat vektor R yang arahnya miring seperti ini. Untuk vektor yang arahnya miring seperti ini, sebenarnya memiliki dua komponen vektor. Yang pertama, komponen vektor arah sumbu X, dan yang kedua adalah komponen vektor arah sumbu Y. Cara mencari komponen vektornya adalah seperti ini. Mula-mula, tarik garis lurus dari ujung vektor ke arah sumbu X, sehingga diperoleh seperti ini. Kita namakan dengan vektor R arah sumbu X. Kemudian, untuk vektor arah sumbu Y, kita tarik garis dari ujung vektor ke arah sumbu Y. Sehingga kita peroleh vektor R arah sumbu Y. Nah, vektor R sendiri merupakan hasil penjumlahan dari vektor R arah sumbu X
ditambah dengan vektor R arah sumbu Y. Komponen vektor biasanya dinyatakan dengan vektor satuan, di mana untuk vektor satuan arah sumbu X itu namanya adalah I topi, sedangkan untuk vektor satuan arah sumbu Y namanya adalah J topi. Seperti contoh, misalkan di sini sudah terdapat vektor yang arahnya miring seperti ini. Ketika kita uraikan, ternyata komponen vektor arah sumbu X-nya adalah sebesar 3 satuan ke arah kanan. Sedangkan komponen vektor arah sumbu Y adalah 4 satuan ke atas. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Vektor R sama dengan 3 satuan ke kanan ditambah 4 satuan ke atas. Ingat, satuan vektor kita bisa nyatakan dengan I topi untuk sumbu X dan J topi untuk sumbu Y. Sehingga kita peroleh komponen vektor R merupakan 3I plus 4J. Nah, untuk vektor satuan I, arahnya ke kanan berarti dia positif. Kalau arahnya ke kiri, berarti dia negatif. Kalau untuk vektor satuan J, positifnya adalah arah ke atas, sedangkan yang negatifnya adalah arah ke bawah. Selain menggunakan aturan diagram Kartesian, untuk mencari komponen vektor, kita juga dapat menggunakan aturan trigonometri. Misalkan terdapat vektor R yang arahnya miring seperti ini. Nah, untuk mencari komponen vektornya, mula-mula kita cari arah atau kemiringan vektor tersebut ke salah satu sumbu. Misalkan kita mau mencarinya kemiringannya ke arah sumbu X. Sehingga kita peroleh sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap sumbu X adalah θ. Kemudian kita tarik garis lurus dari ujung vektor R ke arah sumbu X untuk memperoleh komponen vektor arah sumbu X-nya. Sehingga diperoleh komponen vektor R arah sumbu X. Nah, besarnya vektor R arah sumbu X ini kita bisa hitung menggunakan aturan cos, di mana cos θ sama dengan sisi yang samping seperti ini dibagi sisi yang miring seperti ini. Sehingga cos θ sama dengan komponen vektor R arah sumbu X dibagi dengan vektor R. Sehingga diperoleh cos θ sama dengan Rx per R. Sehingga kita peroleh komponen vektor R arah sumbu X sama dengan vektor R dikali cos θ. Kemudian, untuk mencari komponen vektor arah sumbu Y, maka kita tarik garis lurus dari ujung vektor R ke arah sumbu Y, seperti ini. Sehingga kita peroleh vektor R arah sumbu Y. Besarnya vektor R arah sumbu Y, kita bisa hitung menggunakan aturan sinus. Di mana sin θ merupakan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Karena sisi depan ini besarnya sama dengan komponen vektor R arah sumbu Y, maka diperoleh sin θ sama dengan komponen vektor R arah sumbu Y dibagi dengan vektor R. Sehingga komponen vektor R arah sumbu Y-nya sama dengan R vektor dikali sin θ. Nah, untuk memudahkan, intinya, ketika kita mau mencari vektor yang dekat dengan sudut, maka kita kalikan dengan cos. Sedangkan untuk mencari komponen vektor yang jauh dari sudut,
kita kalikan dengan sin. Kita tahu bahwa ketika vektor itu miring, maka sebenarnya vektor tersebut merupakan hasil penjumlahan dari komponen vektor arah sumbu X dengan komponen vektor arah sumbu Y. Tapi bagaimana ya kalau kita mau menjumlahkan dua vektor yang arahnya miring? Nah, besaran vektor itu juga bisa kita jumlahkan sama seperti dengan besaran skalar. Hanya ketika kita menjumlahkan besaran vektor, maka kita perlu memperhatikan yang namanya arah. Hasil dari penjumlahan besaran vektor kita sebut dengan resultan vektor. Ada dua cara untuk menentukan resultan vektor. Yang pertama, gambar terlebih dahulu vektor A yang akan kita jumlahkan. Kemudian ketika kita mau menjumlahkannya dengan vektor B, maka pangkal dari vektor B kita taruh di ujung dari vektor A. Ketika kita tambah lagi dengan vektor C, maka pangkal dari vektor C kita taruh di ujung vektor B. Sehingga resultannya adalah pangkal dari vektor A menuju ujung terakhir dari vektor yang kita jumlahkan. Sehingga diperoleh seperti ini. Metode ini namanya adalah metode poligon, di mana ketika kita menjumlahkan vektor, maka kita menaruh ujung pangkal vektor yang kita jumlahkan dengan ujung vektor yang lainnya. Cara berikutnya adalah seperti ini. Pertama, kita gambar vektor A. Ketika vektor A ini kita jumlahkan dengan vektor B, maka pangkal dari vektor B kita taruh di pangkal dari vektor A. Kemudian kita tarik garis lurus dari ujung vektor yang sejajar dengan vektor yang lainnya seperti ini. Seperti ini yang sejajar dengan vektor B dan garis ini sejajar dengan vektor A. Kemudian resultannya kita gambar dari pangkal ujung vektor atau pangkal vektor A dan pangkal vektor B sebagai pangkal resultan dan titik temu dari garis yang ditarik sebagai ujung dari resultan, sehingga diperoleh seperti ini. Metode ini namanya adalah metode jajar genjang. Selain menggunakan dua metode tadi, kita juga bisa menjumlahkan vektor menggunakan vektor satuannya atau menggunakan komponen vektornya. Misalkan di sini diketahui vektor A sama dengan 3i ditambah 4j dan vektor B sama dengan 5i ditambah 12j. Dalam menggunakan komponen vektor untuk menjumlahkan kedua vektor, maka kita harus menjumlahnya dengan komponen vektor yang sejenis. Sehingga diperoleh vektor A ditambah vektor B sama dengan 3 ditambah 5i ditambah 4 ditambah 12j. Sehingga diperoleh vektor A ditambah vektor B sama dengan 8i ditambah 16j. Metode ini juga berlaku untuk pengurangan vektor. Seperti contoh, vektor A dikurangi vektor B sama dengan 3 dikurangi 5i ditambah 4 dikurangi 12j. Sehingga diperoleh vektor A dikurangi vektor B sama dengan min 2i min 8j. Nah, intinya dalam menggunakan komponen vektor, maka kita harus menjumlahkan atau mengurangkan vektor yang sejenis. Misal sudah diketahui besar komponen-komponen vektornya, maka kita dapat menentukan besar dari vektor tersebut.
Besar vektor biasanya ditulis sebagai berikut, yaitu yang pertama, huruf yang diapit oleh tanda mutlak atau huruf yang dicetak miring. Ketika vektor sudah diketahui komponen-komponen vektornya, maka besar vektor dapat kita cari menggunakan akar dari jumlah kuadrat vektor komponennya. Seperti contoh, misalkan vektor A sama dengan 3i plus 4j, maka cara mencari besar vektornya adalah besar vektor A sama dengan akar komponen vektor A arah sumbu X dikuadratkan ditambah komponen vektor A arah sumbu Y dikuadratkan. Sehingga diperoleh besar vektor sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Di mana 3 ini merupakan vektor satuan I atau vektor arah sumbu X, dan 4 merupakan vektor arah sumbu Y-nya. Sehingga diperoleh hasil besar vektor A adalah 5. Misalkan, jika hanya diketahui besar masing-masing vektor, misalkan vektor A besarnya 3 dan vektor B besarnya 5, maka kita juga masih bisa mencari besar dari jumlah vektor A ditambah dengan vektor B. Syaratnya adalah kita harus tahu besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B. Katakanlah sudutnya namanya theta atau besarnya theta. Maka besar dari vektor A ditambah vektor B kita dapat peroleh menggunakan rumus sebagai berikut. Besar vektor A ditambah vektor B sama dengan akar besar vektor A dikuadratkan ditambah besar vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali besar vektor A kali besar vektor B dikalikan cos theta. Baiklah, tadi kita sudah bisa menjumlahkan beberapa vektor, baik melalui komponennya atau ketika hanya diketahui besar dan sudut yang dibentuk oleh vektor. Nah, vektor itu sangat banyak sekali penerapannya dalam kehidupan. Salah satunya adalah GPS. Tentu kalian pasti tidak asing dengan namanya GPS. Hampir semua orang saat ini menggunakan GPS. Nah, dengan menggunakan GPS, kita mampu menentukan arah-arah yang kita tuju hanya dengan aplikasi GPS. Baiklah, anak-anakku semuanya, mari kita rangkum pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang besaran vektor. Besaran vektor merupakan besaran fisika yang memiliki nilai atau besar dan juga memiliki arah. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang cara menulis vektor, di mana vektor dituliskan menggunakan anak panah di atas hurufnya atau menggunakan huruf yang dicetak tebal. Selanjutnya, kita sudah mencoba untuk menggambar vektor, di mana vektor digambarkan menggunakan anak panah. Kemudian kita juga sudah melakukan penjumlahan vektor menggunakan beberapa metode. Yang pertama poligon, kemudian ada jajar genjang, kemudian ada menggunakan komponen-komponen vektor, dan yang terakhir adalah menggunakan resultan vektor jika diketahui besar vektor dan sudut antara kedua vektor. Dan yang terakhir tadi, kita sudah belajar tentang penerapan-penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anakku semuanya, jika kalian rasa masih belum paham tentang materi vektor ini, kalian bisa memplay videonya berulang-ulang. Nah, untuk hari ini, pembelajarannya cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.